Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, hari ini Rebo 15 bulan April 2020. Kita masih dipaksa tinggal di rumah oleh pihak-pihak yang merasa sangat berkuasa karena alasan virus corona. Pada kali ini kita akan membahas sebuah hadis penting. Hadis ini sering dijuluki hadis lubang biawak. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum." Qila, "Ya Rasulullah, al-yahuda wan nasara?" Qala, "Faman?" Artinya, sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, jalan hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Bertanya seseorang, "Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani?" Kata Nabi, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Who else?" Nah, saudaraku rahimakumullah, semenjak Allah Ta'ala menerapkan surat Ali Imran 140, yaitu sunnatut tadawul, sunnah pergiliran, dalam hal ini perpindahan leadership dari Islam dan umat Islam yang memimpin dunia ini kepada pihak lain, dan itu terjadi sekitar hampir 100 tahun yang lalu, tahun 1342 Hijriah, tahun 1924 Masehi. Allah serahkan kepada pihak lain, dalam hal ini pihak lain itu siapa? The Western Civilization, peradaban Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah Al-Yahud wan Nasara, the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Nah, kita tahu bahwa masyarakat yang memimpin dunia hari ini, yaitu Barat, Eropa, Amerika, Yahudi Nasrani ini, mereka memiliki karakter yang mirip sekali dengan karakter bangsa Rum. Bangsa Rum itu bangsa Romawi. Bangsa Rum itu Allah gambarkan di dalam surat Rum ayat ke-7 dengan gambaran sebagai berikut. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka, bangsa Romawi, bangsa Rum, hanya mengetahui, memahami, mengerti perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Itulah ciri khas mereka. Atau kalau menggunakan istilah zaman sekarang, mereka memiliki way of life, cara pandang, jalan hidup yang berfondasikan materialism dan secularism. Jadi apa-apa diukur dengan kebendaan, materi. Apa-apa diukur dengan tolok ukur duniawi semata. Sekuler itu artinya world, dunia. Nah, semenjak mereka memimpin dunia ini dengan pemahaman dan karakter seperti ini, mereka ingin kemudian menebar paham ini kepada seluruh umat manusia lainnya, tanpa kecuali umat Islam. Dan ketika paham ini sudah mulai masuk ke dalam fikiran dan hati seseorang, apalagi suatu umat, maka apa yang terjadi? Terjadilah pergeseran. Contoh, pada seorang yang mengaku muslim, terjadilah pergeseran yang harusnya dia hubbul akhirah, mencintai akhirat, hubbullahi wa rasuluh,
mencintai Allah dan Rasulnya, hubbuddin, mencintai din di atas segala-galanya, menjadi hubbud dunia, cinta dunia. Yang seharusnya dia memiliki rasa takut kepada kekufuran, dosa, apalagi sampai ke tingkat nawaqidul iman, dosa pembatal keimanan. Dia mestinya takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada murka Allah Ta'ala, takut kepada neraka azab Allah Ta'ala. Dia malah menjadi takut kepada kematian. Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, itu merupakan ciri khas kaum kafir yang sedang memimpin dunia hari ini. Maka seluruh perangkat yang mereka miliki, infrastruktur dan suprastruktur yang mereka miliki, akan mereka daya gunakan sedemikian rupa untuk membuat umat manusia lainnya, tanpa kecuali umat Islam, mengalami proses copy-paste. Copy the materialism and secularism way of life menjadi milik mereka juga. Jadi sistem dunia hari ini yang dibangun oleh mereka pada hakikatnya adalah sistem kafir syirik. Bukan sistem yang berfondasikan keimanan dan ketauhidan. Ya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya suasana kita sekarang ini adalah sebuah suasana di mana sadar tidak sadar semakin hari semakin banyak orang yang mengaku muslim tetapi sudah memiliki cara pandang seperti kaum kufar, Yahudi dan Nasrani ini. Dan sistem yang mereka bangun ini, sistem kafir syirik ini, semakin hari semakin mereka kokohkan menjadi sebuah sistem yang mereka sendiri perkenalkan. Mereka ingin membangun sebuah tatanan dunia baru yang digambarkan di lembaran kertas $1 Amerika Serikat itu seperti piramida tunggal yang terpotong bagian atasnya, lalu di atas piramida itu ada segitiga yang di dalamnya ada mata tunggalnya. Kemudian mereka ingin seluruh manusia nantinya masuk ke dalam kotak piramida itu, mereka cetak menjadi seragam cara berfikirnya, cara pandangnya, ya, untuk kemudian tunduk kepada simbol bermata sebelah itu. Siapa simbol bermata sebelah bagi kita umat Islam? Tidak lain, dialah Dajjal. Innahu a'war laini wa inna rabbakum laisa bi'awar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Karenanya seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris bernama Ahmad Thompson menulis sebuah kitab dengan judul Dajjal the Antichrist, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi tatanan dunia baru ini ibaratnya sebuah sistem yang digelar, dibangun ibarat menggelar karpet merah menyambut kedatangan Al-Masih, sang juru selamat, yaitu Dajjal. Karenanya semua perangkat-perangkat yang ada dalam sistem dunia modern sekarang ini pada dasarnya ya menjadi pusat-pusat pembentukan kekufuran bagi umat manusia. Dan karenanya sekalipun Dajjal belum hadir sekarang ini, tapi karena sistemnya sudah ada, maka perangai karakter dari sistem Dajjal ini mirip sekali dengan Dajjal. Kalau Dajjal nanti muncul, dia akan menyatakan, dia akan mendeklar, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Siapa yang mau taat dengan Dajjal, dikasih surga sama Dajjal, dikasih kenyamanan hidup. Sementara siapa yang kufur kepada Dajjal, ya, akan diberikan neraka, siksaan oleh Dajjal hidup di dunia ini. Demikian juga apa yang kita alami sekarang. Wabil khusus ketika kita menjalani suasana so-called pandemi COVID-19 ini. Pada hakikatnya, ya, perangkat-perangkat dari sistem dunia sekarang ini, pada dasarnya, ya, pihak ini sedang membangun, ya, sebuah cara hidup yang baru. Dan cara hidup baru ini, ya, dipaksakan kepada semua kalangan. Tidak ada negara yang sekarang dikecualikan. Diharuskan semua orang tunduk dengan logika bahwasanya takut kepada virus ini lebih utama daripada takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya semua yang lain-lainnya diuraikan berdasarkan rasa takut kepada virus ini. Karena takut kepada virus ini, jangan berjabatan tangan. Padahal Nabi Muhammad SAW
mengatakan jika dua muslim berjumpa saling berjabat tangan, maka selama mereka sedang berjabat tangan, rontoklah dosa-dosa di antara mereka. Mereka kemudian mengembangkanlah atas nama sains bahwasanya bisa terjadi penularan virus itu sekalipun orangnya tidak sakit, yang kemudian mereka istilahkan dengan istilah OTG, ya, orang tanpa gejala. Ya. Terus kita harus bagaimana kalau kita hidup berlandaskan fondasi kecurigaan kepada saudara kita sendiri? Padahal jangankan untuk urusan kesehatan, untuk urusan akidah saja, seorang muslim itu tidak boleh begitu saja menilai, ya, kecuali apa yang zohir, apa yang terlihat. Ini untuk urusan sehat tidak sehatnya orang. Kemudian kita harus berlandaskan duga-duga. La haula wala quwata illa billah. Ya. Padahal ada satu hal yang sudah tidak diduga lagi, yaitu kita dicegah untuk beribadah sebagaimana mestinya kita beribadah, yaitu ke masjid berjamaah kaum laki-laki. Ada sesuatu hal yang sudah jelas, seorang kepala keluarga wajib mencari nafkah, tapi hari ini tidak bisa dia mencari nafkah dengan alasan dia harus stay at home. Ini semua adalah perangkat-perangkat yang sudah mereka bangun dengan sedemikian canggihnya, dengan sistematisnya, sehingga akhirnya penilaian-penilaian umat manusia mengikuti penilaian mereka. Apa yang baik kata mereka itulah baik bagi manusia. Apa yang katanya mereka buruk, yang mengkhawatirkan, itu juga yang harus dijadikan hal yang paling buruk dan mengkhawatirkan bagi umat manusia, tanpa kecuali umat Islam. Karenanya alangkah anehnya kalau hari ini umat Islam itu menjadi begitu takutnya kepada selain Allah, sementara mereka tidak takut terhadap ancaman Allah Ta'ala. Padahal ancaman Allah Ta'ala adalah kalau kita mulai meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke lah, ada perdebatan panjang tentang ini ta'un atau bukan ta'un. Tapi yang jelas, kalau kita lihat sejarah, di masa ta'un itu terjadi, dahsyat sekali, sehari bisa 1000 orang tewas sekaligus. Ya. Bukan berarti kita menganggap remeh nyawa yang sekarang melayang dikarenakan wafat terkena COVID-19 ini, tidak. Cuma kita ingin menggambarkan secara proporsional. Marilah kita berlaku sikap dengan sikap yang adil. Dan pada masa dulu ketika ta'un terjadi, sedemikian banyak orang mati setiap harinya, masjid menjadi sepi memang. Tapi bukan sepi karena ada larangan, tapi sepi karena memang orang banyak yang sakit. Ya. Itu pun masih ada catatan-catatan sejarah bahwa tetap ada sholat berjamaah sekalipun jumlah orang yang hadir pun sedikit. Dan tidak ada sama sekali catatan bahwa dulu sholat berjamaah itu harus distancing softnya. Ya. Jadi kita bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi sekarang ini? Ya. Mari kita bertanya. Ya. Apakah boleh kita hanya berdasarkan duga-duga, kemudian meninggalkan hal-hal yang sangat mendasar di dalam ajaran kita ini, yaitu hak mencari nafkah, hak beribadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kami sebagai pengamat akhir zaman, kami sangat khawatir bahwa dunia hari ini sudah sedemikian rupa disetir oleh al-Yahud dan Nasara, wabil khusus al-Yahud, karena al-Yahud inilah otak dari semuanya. Dan Allah sudah menggambarkan bahwasanya al-Yahud ini adalah kaum yang sangat dahsyat hasadnya kepada kita, kaum beriman ini, sehingga apapun mereka lakukan agar umat beriman ini meninggalkan nilai-nilai dinnya, nilai-nilai agamanya. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap istiqomah dan sabar dalam bersikap. Kita tidak bergeser sedikit pun dari rasa takut kita hanya kepada Allah Ta'ala, rasa takut kita kepada murka Allah daripada kepada selain Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.